Dan ketika api sudah mulai jadi, ia mengambil benda kecil yang berada di lacinya, lalu dia membuangnya di tungku. Dan pada saat itu juga saya langsung bertanya, itu yang dibuang apa Pak? Lalu dia hanya menjawab, biar wangi. Dan tidak lama kemudian ada sedikit aroma kemenyan yang hanya beberapa detik saja saya menciumnya. Bau itu hilang. Pernah mencoba makanan di restoran atau warung makan yang kelihatannya ramai, namun ketika kita mencobanya, ternyata rasanya biasa saja. Atau mungkin kamu pernah melihat tempat uang atau kotak uang yang di atasnya ada sebuah cermin, entah itu fungsinya dan kegunaannya untuk apa. Apakah kalian juga pernah merasakan makanan yang ketika kita makan di tempat atau warung tersebut rasanya enak, namun ketika kita membungkusnya, makanan tersebut rasanya berbeda dari sebelumnya, yaitu ketika kita memakannya di tempatnya langsung. Mari kita bahas hal-hal aneh mengenai makanan atau tempat makan yang sepertinya menggunakan bantuan dari jin penglaris. Silakan simak video ini sampai habis dan dengarkan secara bersama agar tidak ada salah paham, karena semua hal yang saya sampaikan nanti memiliki sudut pandang yang positif dan juga sudut pandang yang negatif apabila hal yang saya sampaikan nanti benar-benar tidak bisa dinalar secara logika. Sebelum melanjutkan ke videonya, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu tempat makan yang terlihat aneh seperti yang kita bahas pada saat ini. 1. Rasanya biasa saja tapi ramai. Banyak sekali tempat makan yang rasanya masakannya itu biasa saja, namun terlihat sangat ramai pembeli. Pemikiran sederhana mengenai hal tersebut yaitu mungkin karena harga yang ditawarkan dari menu-menu makanan itu murah bagi kita. Ada sisi lain dari hal tersebut, karena ada juga tempat makan yang rasanya tidak enak dan harganya pun juga terbilang cukup mahal, namun warung tersebut atau tempat makan tersebut masih saja banyak pembelinya. Pasti kamu berpikir bahwa tempat makan tersebut menggunakan jin atau penglaris agar selalu ramai pengunjung. Tidak bisa dipungkiri juga, karena memang ada juga sesama pedagang atau pengusaha yang saling membagi informasi mengenai hal ini. Atau lebih gampangnya yaitu mereka mengajak teman sesama pedagang makanan untuk membuat makanan mereka menjadi laris dengan bantuan jin. 2. Banyak cermin di tempat makan. Kalian pernah melihat tempat makan yang di atas tempat uang atau kotak uang ada sebuah cermin? Banyak sekali orang yang percaya bahwa menaruh cermin di sekitar atau di dalam rumah makan, mereka akan membuat tempat makan tersebut menjadi ramai. Jika kita amati secara seksama, sangat terlihat tidak wajar karena banyak sekali cermin di sudut-sudut atau di sekitar meja makan yang memiliki tujuan salah satunya yaitu untuk membuat tempat makan tersebut menjadi laris. Ada juga orang yang memiliki tempat makan menaruh cermin di atas tempat uang atau kotak. Namun, saya juga tidak bisa memastikan secara pasti bahwa apabila ada banyak cermin di sekitar tempat makan atau di atas tempat uang, hal tersebut memiliki tujuan salah satunya yaitu syarat bagi para pelaku bisnis makanan yang menggunakan bantuan jin penglaris. Pemikiran positif dari hal ini yaitu mungkin mereka memiliki tujuan agar pengunjung merasa nyaman karena bisa bercermin atau melihat diri mereka saat mereka sedang makan. Atau bahkan apabila kalian pernah melihat di minimarket yang ada di sekitar kalian, itu biasanya terdapat cermin di sudut-sudut bagian atas. Kalau yang ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya tujuan dari minimarket tersebut
menempatkan cermin di sudut-sudut ruangan untuk melihat atau memantau para pembelinya yang bisa diawasi langsung dari kasir atau tempat-tempat yang tidak mereka duga ketika mereka hendak memiliki niat yang buruk. Tetapi apabila letak dan jumlah cermin terlihat sangat tidak wajar, bisa kemungkinan ada tujuan tersendiri mengenai hal tersebut. 3. Ruangan terlarang. Hal ini tentu membuat kita semakin penasaran. Kenapa ada ruangan atau tempat yang tidak boleh dimasuki oleh pengunjung, sedangkan posisi ruangan tersebut berada di bagian mudah diakses oleh pengunjung. Kecuali apabila tempat atau ruangan tersebut memang jauh dari pengunjung dan tempatnya memang berada di bagian belakang. Mungkin sangat wajar apabila kita tidak boleh masuk ke ruangan itu. Beberapa tujuannya yaitu ruangan tersebut memang dikhususkan untuk para pekerja atau pemilik tempat makan karena di dalamnya berisikan perkakas atau alat makan yang apabila ada pengunjung yang masuk mungkin secara tidak sengaja bisa menyenggol sehingga membuat ruangan tersebut menjadi berantakan. Namun apabila ada sebuah ruangan yang tempatnya sangat dekat dengan pengunjung dan mudah sekali diakses, namun pengunjung tidak boleh masuk di dalamnya, dan ruangan tersebut ada sebuah benda-benda yang menyerupai mungkin kain dengan warna tertentu atau benda kuno yang berwujud aneh yang pastinya patut kita curigai. Tidak ada salahnya apabila kita bertanya langsung kepada pemilik tempat makan mengenai isi di dalam ruangan tersebut. Namun si pemilik tempat makan juga berhak untuk mengizinkan atau melarang yang hendak masuk ke ruangan tersebut. Contohnya, beberapa tahun lalu ada sebuah tempat makan dan tempat makan tersebut memiliki ruangan yang tidak boleh dilihat oleh pengunjung. Namun ada satu pengunjung yang masuk atau membuka pintu ruangan tersebut yang awalnya dengan tujuan ingin ke kamar kecil, namun apa yang dia lihat? Ternyata ada sebuah bahan makanan yang sangat-sangat tidak pantas untuk dijadikan sebuah makanan, yaitu daging tikus. 4. Ritual sederhana sebelum membuka tempat makan. Saya sejak kecil tinggal di Jawa hingga saat ini, dan saya seringkali melihat banyak pemilik tempat makan atau warung makan yang sebelum mereka membuka selalu melakukan hal-hal yang membuat saya bertanya-tanya. Contohnya yaitu membuang air di sekitaran tempat makan. Namun kita tidak boleh berpikir negatif sebelum kita tahu tujuan yang sebenarnya. Salah satu tujuan positif dari membuang air di sekitar tempat makan yaitu mungkin banyaknya debu karena dia berjualan di pinggir jalan, atau mungkin ingin mengepel tempat makan tersebut sehingga ia membasahi lantai atau sekitaran tempat makan tersebut. Hal ini juga pernah saya alami secara langsung. Saya pernah menanyakan langsung kepada seorang pedagang, yaitu pedagang makanan, dan dia berjualan hanya saat malam saja. Anehnya, dia tidak ada rasa sungkan untuk memberikan jawaban yang membuat saya cukup kaget juga. Karena ia mengatakan bahwa tujuan dari ia membuang air yaitu memang disuruh dari mbah. Ketika saya menanyakan lagi siapa yang dimaksud dari mbah tersebut, ia hanya tersenyum diam. Dan pada saat itu juga saya tidak meneruskan pertanyaan saya karena cukup di situ saya mulai paham apa yang ia maksud. Ada juga peristiwa aneh yang saya lihat secara langsung, yaitu ada pedagang makanan sebelum ia memulai berjualan. Ceritanya dia berjualan makanan tradisional dan cara memasaknya menggunakan tungku arang. Jadi ya seperti biasalah sebelum ia mulai jualan, dia selalu membuat api terlebih dahulu atau menyalakan arangnya untuk memasak. Dan ketika api sudah mulai jadi, ia mengambil benda kecil yang berada di lacinya, lalu dia membuangnya di tungku. Dan pada saat itu juga saya langsung bertanya, itu yang dibuang apa Pak? Lalu dia hanya menjawab, biar wangi. Dan tidak lama kemudian ada sedikit aroma kemenyan yang hanya beberapa detik saja saya menciumnya. Bau itu hilang. Setelah itu baunya biasa saja seperti arang yang digunakan untuk memasak. Perlu kalian ketahui, dua pedagang yang saya tanyakan secara langsung itu merupakan pedagang yang sudah dekat dengan saya atau
pedagang tersebut memang langganan saya. Jadi saya tidak sungkan untuk bertanya langsung, dan saya di sini menyarankan apa yang saya lakukan jangan ditiru. Karena takutnya nanti menyinggung pemilik tempat makan atau warung makan dari pertanyaan yang kamu sampaikan. Berbeda rasa ketika dimakan langsung dan dibungkus. Kalian pernah mendengarnya, atau mungkin kalian pernah mengalami hal ini secara langsung. Pasti ada pemikiran negatif ketika kita membungkus makanan dari tempat makan yang awalnya makanan tersebut rasanya enak. Ketika makan di lokasi dan berniat membungkusnya untuk tujuan kita ingin menikmati makanan tersebut lagi saat kita sampai di rumah, atau membungkuskan keluarga kita yang berada di rumah. Sebelumnya kita lihat dari sisi positifnya terlebih dahulu. Alasan mengapa makanan yang kita bungkus berbeda rasa dengan makanan yang kita nikmati ketika berada di lokasi, yaitu makanan tersebut sudah dingin ketika kita membawanya di rumah, atau mungkin kemasan yang digunakan untuk membungkusnya membuat makanan tersebut menjadi berbeda rasa. Contohnya yaitu apabila kita membeli mie dan membungkusnya, tekstur dari mie ketika sudah dimasak lalu tidak segera dinikmati, pasti mie tersebut akan lembek. Dari sisi negatifnya, hal ini juga pernah dibuktikan dan dicoba oleh salah satu paranormal atau ahli supranatural yang cukup terkenal di Indonesia. Dia membeli beberapa makanan dari beberapa tempat makan yang berbeda. Tempat makan yang dia tuju yaitu tempat makan yang memang sangat ramai sekali pengunjungnya. Di tempat lain ada juga warung makan yang terlihat biasa saja, namun dia juga membelinya. Setibanya di rumah, dia menyuruh asistennya untuk mencoba satu persatu dari makanan tersebut. Dan anehnya, asistennya langsung muntah. Hingga pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa tempat makan tersebut dipastikan benar-benar menggunakan jin penglaris. Sekali lagi saya ucapkan, di sini kita tidak mau menyudutkan saudara-saudara kita, khususnya pemilik tempat makan atau warung makan yang terlihat aneh, sehingga timbul pemikiran bahwa dia menggunakan bantuan dari jin penglaris. Namun, di mana ada sebuah hal yang menurut kita aneh, tapi kita tidak mengetahui tujuan yang baik dari apa yang dilakukan oleh para pemilik tempat makan. Jika kalian pernah mengalami atau melihat beberapa hal yang sekiranya aneh berkaitan dengan tempat makan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jika kalian punya teman atau saudara yang memiliki tempat makan sering melakukan kebiasaan bisa dipastikan dia menggunakan bantuan dari jin penglaris, silakan komentar di bawah. Terima kasih, dan sekian ulasan pada video kali ini, serta jangan lupa untuk menyaksikan video-video menarik tentunya di channel Abra.